Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hadirat yang dimuliakan Allah telah hadir di samping saya sebuah workshop Rudi. Hal ini berkaitan tentang masalah atau tema pokok adalah Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bagaimana nanti konsep-konsep dari rahmatan lil alamin ini apakah sudah tercapai sejauh ini atau belum, atau bagaimana pula nanti ketika relevansi konsep Islam dalam ini dengan tema suasana Ramadan kali ini. Mungkin untuk yang pertanyaan pertama saya langsung kepada beliau, silakan untuk menjawab dari hal-hal yang berkaitan tentang konsep Ramadan ini, juga relevansinya dengan tema kekinian yang berkaitan dengan Ramadan ini. Monggo, silakan. Baik, terima kasih Pak Redi. Ini sangat menarik sekali ya, karena menjadi sesuatu yang esensial dalam ajaran Islam. Kita ingat bahwa Islam itu membawa kedamaian, dan di Al-Quran disebutkan secara eksplisit wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Representasi Islam melalui sosok Muhammad SAW itu menjadi penegasan dalam ayat itu bahwa ini tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi seluruh. Kalau kita lihat maknanya secara kebahasaan, kita ingat di situ ada negasi, untuk di situ ada eksepsi juga. Biasanya kalau sesuatu yang awalnya negasi lalu dikaitkan dengan artikel huruf yang sensitif itu menunjukkan Islam. Artinya apa? Ketika ada kalimat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sejatinya bermakna ini mengutus engkau Muhammad sebagai rahmat. Sehingga Allah mengutus Muhammad ini sebagai rahmat, memberikan sebarang kasih sayang, memberikan kedamaian, keselamatan bagi seluruh alam. Tidak hanya bicara tentang manusia dan jin, tidak hanya bicara tentang tata kelola kehidupan sosial, tetapi bagaimana menjaga alam, bagaimana menjaga stabilitas sosial, bagaimana kata alamin ini juga menunjukkan makrokosmos bahwa seluruhnya itu dengan berkat tentang Muhammad SAW itu menjadi ada dalam nuansa kedamaian makrokosmos. Tidak hanya kedamaian psikologis, tidak hanya merasa tenang kejiwaan, tidak hanya bagaimanakah seseorang yang lain tidak cekcok, tapi lingkungannya itu asri, lingkungannya itu juga terbebas dari pemohonan, pemotongan pohon liar, juga hal-hal yang merusak lingkungan. Maka ini sebabnya luar biasa ya, Islam itu sangat mendekatkan sekali terhadap, sehingga apapun perbedaan yang ada, keragaman yang ada itu memiliki keniscayaan, dan yang paling penting itu adalah bagaimana saling menyadari bahwa perbedaan itu ada. Dan jangankan urusan pemahaman keagamaan, orang yang kembar siang pun berbeda itu ada perbedaan. Tidak ada satu makhluk dunia pun itu yang tidak berbeda, pasti berbeda. Kita dengan istri berbeda, anak kita ada berapa juga berbeda, kehendak juga berbeda, di urusan biologis berbeda. Itu sesuatu yang keniscayaan. Jadi bagaimanakah dia menyadari kalau kita ingin menjadi hal yang membawa kedamaian bersama, harus menyadari bahwa setiap orang berbeda, tidak bisa dibentuk perbedaan itu, tetapi harus saling dipahami. Nah, apalagi dari Bapak Edi kan sekarang terlalu banyak cara, misalkan saja orang melakukan yang ada yang sekian rekatnya, ada yang 20 tambah 3, ada yang 11, ada yang lain-lain. Jika menentukan puasa, di situ ada yang berhilal, kuliah berhilal, di situ juga ada mungkin juga ada yang pakai hisab, ada yang pakai riyad, atau dengan metode yang lain. Nah, itu kan menandakan bahwa keragaman itu pasti ada. Tidak bisa kita menyamaratakan satu gitu, satu yang tidak beda, satu yang sama. Jadi kalau saya katakan berarti kira-kira yang satu itu perbedaan sebenarnya gitu, yang esensi perbedaan. Sebenarnya perubahan dia pasti ada perubahan. Nah, di puasa kita Ramadan hari ini berarti
ketika lihat perbedaan beribadah, melihat perbedaan cara menentukan bulan Ramadan, bagaimana cara menentukan bulan Syawal dan berikutnya, itu melatih diri untuk memberikan kedamaian bersama melalui kesadaran keberagaman. Ragam-ragam ini yang menjadi perhatian besar. Kita ingat misalkan saja, tidak hanya bicara tentang kehidupan bangsa Arab ketika ayat itu di Arab pun sekali kami suku-suku. Kita ingat bahwa bagaimanakah hubungan sosial konflik yang dibangun harus dengan Yahudi Nasrani. Kita mengisi pemberitaan yang ada, dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu datang ke Madinah menetapkan persaudaraan, memperkuat mereka melalui Ansor, juga ingin merapatkan satu barisan bahwa kira-kira mungkin kalau berbeda agama dengan kami tetap manusia. Walaupun memang banyak ayat aturan yang bicara bagaimana kelompok Yahudi melakukan terhadap pembangunan Madinah, tapi kan aturan menjawab itu dengan hujah-hujah yang cukup. Salah satunya adalah turunnya Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi Islam. Itu kira-kira baik. Satu lagi perkenaan tentang komunitas sekarang membicarakan moderasi beragama. Baik, moderasi beragama. Apa juga itu salah satu bentuk aspek tadi bahwa ya itu mengatur baik bicara saling hormat di dalam dan luar. Jadi ceritanya begini ya, ketika usul Perpres. Walaupun ada kelompok orang yang memang kelompok orang yang memang memberikan kritik agak keras. Tapi saya pribadi melihat moderasi beragama itu kan sebuah cara berpikir, cara bertindak, berperilaku, bersikap itu dalam menjawantahkan esensi keagamaan dalam kehidupan bersama. Ini yang kata kuncinya, esensi keberagamaan dalam kehidupan bersama dalam hidup kita. Jadi ingin memahami bahwa moderasi beragama ini dibalut, dianyam, diruntut, dirantai itu melalui kesadaran bahwa setiap agama itu pasti punya nilai esensi. Tidak ada agama yang menyuruh terorisme, tidak ada agama yang menyuruh penganiayaan, pembantaian semua. Tapi kan semua dalam kehidupan bersama. Artinya apa? Kalau setiap agama dia punya pemahaman tertentu, si A mazhabnya begini, si B begini, ini alirannya. Tapi dalam kerangka wadah kesatuan negara itu harus sama banget. Jadi tidak mesti semuanya kekeh gitu ya. Semuanya kekeh dalam memperhatikan pendapatnya, sementara mengganggu kepentingan umum. Contoh sederhana misalnya saja, ada sebuah mempertanyakan tuntutan pemerintah, lalu demo misalnya saja, menghalangi orang, tapi dia atas nama agama. Ada banyak kejadian atas nama agama melakukan sesuatu, tapi dia melanggar kemanusiaan, dia melanggar bukan. Nah, maka uji beragama ini ingin muatkan kembali ada 4 hal yang kita sepakati dengan agama. Yang pertama toleransi. Jadi ciri moderasi beragama toleransi. Dia harus memperkenankan orang melakukan sesuatu, menghormati, menghargai, memperkenankan. Dia suratnya begitu ya monggo, dia puasanya begini ya monggo, dia agamanya begini ya monggo. Yang kedua terkait dengan komitmen kebangsaan. Kita sudah punya Pancasila, kita sudah punya Undang-Undang Dasar, kita sudah punya BKNKRI. Saya kira tidak ada ajaran-ajaran yang lain yang disebut itu, apalagi dulu sistem khilafah ataupun sistem-sistem yang sifatnya subversif terhadap pemerintahan yang sah. Orang yang moderat beragama, maka dia akan cinta tanah air. Dan ini adalah pemimpin bangsa. Yang ketiga, kekerasan. Tidak ada agama di dunia ini yang menyarankan orang berbuat keras di perilaku, keras di tindakan, keras di pikiran. Tidak ada. Tapi ketika muncul isu terorisme, muncul di instansi agama, muncul lagi kasus ISIS misalkan di dunia, dia seolah-olah mencaplok atas nama agama menyarankan perlakuan kekerasan, padahal agama mengajar itu. Apa yang kekerasannya?
Yang keempat, ini ramah terhadap tradisi. Saya kira gini ya, Bang Freddy, tradisi Islam Indonesia itu sangat beragam sekali dibanding dengan beberapa wilayah di Asia Tengah, misalkan saja atau Asia Selatan. Tapi Indonesia luar biasa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, itu udah bisa lebih. Aceh begini, Sulawesi Selatan begini, Medan begini, itu kan keragaman terhasap itu. Maka orang yang moderat, dia itu akan mampu untuk menerima kenyataan tradisi itu. Tapi kan kuncinya selama tidak melanggar esensi agama. Nah, jadi selama tidak melanggar agama ini hampir semua sepakat, tidak hanya di Islam, Kristen, Katolik pun sama, mereka mau tradisi, tapi selama tidak melanggar esensi agama. Jadi saya kira ini beragama ini sangat penting, guys. Walaupun banyak orang-orang yang mempertanyakan ulang. Dan kemenang sudah menyediakan beragam buku, maksud buku saya juga di sana ada. Itu sudah beragama, ada lagi peta jalan seperti apa, lalu pola pelatihan seperti apa. Dan saya berpandangan bahwa kita jangan terjebak di istilah sehingga ada kesan salah istilah itu, ataupun menganggap orang itu terlalu serem dari istilah itu. Padahal kan manusia itu istilahnya tasamuh gitu. Tawasul, tidak tawasud yang lain-lain. Hanya kalau kita tampilkan dari awal tasamuh, bagaimana agama yang lain itu nggak paham gitu. Makanya ada satu kata yang bisa merangkum semuanya, kita menjadi bergerak beragam. Seperti kasus contoh dulu kita ketika PAI dan Budi Pekerti bisa punya akhlak ya, tapi kalau kelompok agama lain itu nggak paham akhlak, makanya yang diangkat Budi Pekerti kan. Nah itu kan menjadi variasi dalam bahasa. Begitu Pak Edi kan? Pertanyaan terakhir mungkin Bro, tentang moderasi ini. Secara umum mungkin tadi konsep ketika Islam memberikan konsep rahmatan lil alamin, di garis besar negara muslim itu sudah tercapai belum target konsep yang ada itu? Mungkin pertanyaan terakhir. Saya kira banyak ya hasil riset-riset yang dia menjadi turunan masa itu. Misalkan tentang budaya Islam, ataupun bagaimana perhatian kelompok muslim lingkungan, ataupun misalkan saja kita terkena ada dua indeks ya. Ada indeks KUB, kerukunan beragama, ada indeks IKS, indeks kesesuaian sosial. Itu kan bisa mengukur bagaimana tercapaian operasional rahmatan lil alamin. Misalkan di IKS bagaimanakah wilayah agama itu tidak hanya makhluk, tetapi ada kepedulian sosial. Bagaimanakah peka terhadap masalah sosial, bagaimanakah membantu orang membutuhkan, bagaimanakah tidak buang sampah sembarangan, bagaimana ketika dia pakai motor, pakai helm, itu kan indeks yang alami. Dan saya kira untuk mencapai sesuatu yang kualitatif seperti itu butuh beberapa usaha-usaha. Tapi sejatinya kalau kita bongkahan yang besar rahmatan lil alamin, ada beberapa bongkahan yang bisa mewakili di situ. Misalkan KUB. Sekarang indeks KUB itu kan menjadi indeks yang sifatnya nasional. Jadi bagaimana sih masyarakat, pemerintah, juga kelompok agamawan, akhirnya situ musuh ibadah, juga tokoh agama itu bisa meramu kembali ukuran yang ada. Jadi apapun perbedaan agama, gitu kan, apapun perbedaan kepercayaan dengan keagamaannya, termasuk pemahamannya, itu harus menjadi penguat dalam kerukunan, bukan menjadi pemisah. Maka sekarang sebenarnya kita punya terkait dengan rumah ibadah yang disegel, lalu apalagi rumah ibadah ditolak. Itu kan sebenarnya harus ada upaya yang kuat antara tokoh agama, majelis agama, melalui pemerintah dan masyarakat, agar yang kita usung sebenarnya bukan perbedaan agama itu. Yang kita usung adalah satu warna, yaitu Indonesia. Bisa gitu Pak Edi? Baik, kayak terima kasih Prof. Di bincang santai ini juga di bulan Ramadan yang berkah ini, mudah-mudahan tadi keterangan yang diberikan oleh Prof. Rudi begitu banyak bermanfaat, dan mudah-mudahan Ramadan kita menjadi berkah dalam konteks tadi ketika Islam memberikan konsep rahmatan lil alamin, dan ini bermaksud untuk mengkantor ketidakbaikan dan menuju kepada kebaikan. Itu saja mungkin Bapak Ibu sekalian, para hadirin hadirat, mudah-mudahan sekalian bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.